Selamat pagi Pak Dery dan teman-teman. Sekarang kelompok kami yang beranggotakan Franz dari kelas 10E, absen 12, Hagai, absen 13, saya Kenneth, absen 20, dan Stephen, absen 30, akan menjelaskan peninggalan budaya zaman praaksara. Apa itu peninggalan? Peninggalan adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia pada suatu zaman tertentu, dan keberadaannya masih ada dan utuh di zaman sekarang. Dan kebetulan kita akan membahas peninggalan kebudayaan pada zaman praaksara. Definisi peninggalan kebudayaan sejarah fisik. Peninggalan kebudayaan fisik adalah sebuah bukti benda yang dapat disentuh oleh fisik dan dapat dilihat secara langsung oleh panca indera. Bukti yang pertama, kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan merupakan kebudayaan yang menghasilkan alat-alat dari batu yang ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Penemuan budaya Pacitan pada zaman Batu Tua dilakukan oleh von Koningswald. Kebudayaan praaksara yang ditemukan di Pacitan berupa kapak genggam, kapak perimbas, dan kapak penetak. Kapak genggam, kapak perimbas, dan kapak penetak. Yang pertama ada kapak genggam. Biasanya kapak genggam digunakan untuk menggali ubi dan menguliti binatang. Yang kedua, kapak perimbas atau lebih dikenal dengan sebutan chopper dalam bahasa Inggris dan digunakan untuk memahat kayu dan dapat juga digunakan untuk memburu hewan dan menyerang lawan. Dan yang terakhir, kapak penetak. Kapak penetak banyak digunakan untuk merimbas, antara lain untuk merimbas kayu-kayuan, buah-buahan, bahkan untuk merimbas daging dan tulang. Bukti fisik yang kedua, yaitu kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong adalah kebudayaan manusia prasejarah di Indonesia yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, dekat Kabupaten Ngawi. Kebudayaan ini berkembang di zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua. Peninggalannya juga diantaranya ada belati dari tulang binatang dan ada juga serpihan tulang, belati dan flakes. Belati yang digunakan pada zaman itu dibuat dari tulang binatang yang biasanya digunakan untuk menggorek ubi dan menangkap ikan pada zaman praaksara, lebih tepatnya pada zaman Paleolitikum atau pada zaman Batu Tua. Yang kedua, flakes atau lebih dikenal dengan sebutan serpihan batu dan tulang pada umumnya digunakan untuk mengupas makanan dan ada juga digunakan untuk berburu binatang. Bukti yang ketiga untuk peninggalan fisik, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong. Dua kebudayaan ini merupakan hasil peninggalan dari zaman Neolitikum. Sesuai dengan nama kebudayaannya, peninggalannya pun memiliki nama yang sama. Antaranya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi. Kapak persegi berasal dari migrasi bangsa Asia ke Indonesia yang tersedia dalam berbagai ukuran baik itu besar maupun kecil. Kapak ukuran besar disebut beliung, yang berfungsi sebagai cangkul. Sedangkan kapak ukuran kecil disebut tarah atau tatah, yang berfungsi sebagai alat pahat kayu. Lalu kapak lonjong. Kapak lonjong juga tersedia dalam dua bentuk ukuran, yaitu ukuran besar dan kecil. Ukuran yang besar disebut sebagai Walzenbale, yang berfungsi sebagai alat pekakas. Sedangkan ukuran yang kecil disebut Kleinbale, yang berfungsi untuk upacara dan sebagai benda wasiat. Bukti keempat, kebudayaan megalitik. Peninggalan di zaman Megalitikum cenderung berfungsi sebagai pemujaan roh, diantaranya adalah yang pertama sarkofagus, kedua waruga, yang ketiga dolmen, keempat punden berundak, kelima menhir, dan keenam arca batu. Definisi peninggalan kebudayaan non-fisik. Berbeda dari peninggalan fisik, peninggalan non-fisik hanya dapat kita pelajari dan tidak dapat dilihat secara langsung oleh kita. Kepercayaan kebudayaan non-fisik pada zaman praaksara. Yang pertama, animisme. Manusia purba percaya setiap orang yang meninggal akan menjadi roh yang kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Pada kepercayaan animisme, manusia purba percaya terhadap roh yang mendiami semua benda. Mereka juga mempercaya adanya roh di luar roh manusia yang dapat berbuat jahat dan berbuat baik.
Roh-roh itu mendiami semua benda, misalnya danau, pohon, dan sebagainya. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha manusia. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib, dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. Yang ketiga, totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci misalnya sapi, ular, dan harimau. Bukti pertama, nomaden. Nomaden atau pengembara adalah sebagai komunitas masyarakat yang memilih hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain di padang pasir atau daerah bermusim dingin daripada menetap di suatu tempat. Bukti kedua, lukisan cap tangan. Lukisan cap tangan dilambangkan sebagai sumber kekuatan dan simbol perlindungan untuk mencegah roh-roh jahat. Sedangkan lukisan ini mengisyaratkan adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi, pada masa ini kepercayaan ditunjukkan dalam simbol-simbol tertentu. Bukti ketiga, kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat sederhana dan hanya bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Di masa ini, manusia purba tinggal di alam terbuka secara berkelompok, tinggal di gua-gua atau membuat tempat tinggal di atas pohon besar. Manusia juga tinggal di gua, dikenal sebagai caveman atau disebut juga orang gua.